92. Malam harinya, Ramli menelepon Manohara untuk menanyakan kabarnya dan juga menanyakan bagaimana hasil pengumuman SBMPTN-nya. Handphone Manohara berdering dengan sangat kencang. "'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Not a daring Manohara berdaring." Manohara langsung mengambil HP-nya dan mengangkat telepon dari Ramli. "Halo, Assalamualaikum," ucap Manohara dalam telepon. "Waalaikumsalam," jawab Ramli dalam telepon. "Tumben telepon Ram, kamu lagi slow kah?" ujar Manohara di dalam telepon. "Iya, aku lagi slow, baru besok mulai kuliahnya Mano," ujar Ramli. "Cepet banget ya, kalau di sini baru mulai registrasi," ujar Manohara dalam telepon. "Iya, di sini emang lebih cepat daripada di Indonesia," ujar Ramli. "BTW gimana? Udah pengumuman kan? Keterima kan men?" tanya Ramli di dalam telepon. Manohara mengambil posisi rebahan dan sambil bertelepon. "Coba tebak," ujar Manohara kepada Ramli di dalam telepon. "Kok main rahasia-rahasiaan sih kamu?" ujar Ramli kepada Manohara. "Iya Ram, keterima kok di jurusan keperawatan Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah," ujar Manohara di dalam telepon. "Alhamdulillah ya Allah," ujar Ramli di dalam telepon. "Seneng ya kamu akhirnya udah lega," ujar Ramli ikutan senang mendengar kabar baik dari Manohara. BTW, Diva, Angga, Didit dan Mas Nadim juga keterima di perguruan tinggi negeri loh dan sama-sama di Yogyakarta lagi univnya, ujar Manohara kepada Ramli. "Oh iya, di mana aja?" tanya Ramli kepada Manohara di dalam telepon. "Diva di jurusan Farmasi Universitas Gadjah Mada, Mas Nadim di Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Didit di jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta, terus Angga di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta," ujar Manohara menceritakan kepada Ramli. "Alhamdulillah, aku ikut seneng dengernya, seru ya kalian bakalan lanjut di kota yang sama, jadi tetap bisa ketemu terus," ujar Ramli kepada Manohara di dalam teleponnya. "Iya, tapi kurang kamu," ujar Manohara langsung sedih. "Ya jangan gitu dong, besok justru aku bisa kunjungi kalian di satu kota aja terus bisa ketemu lagi bareng-bareng," ujar Ramli kepada Manohara di dalam telepon. "Iya juga ya Ram, good luck terus intinya kamu di sana, baik-baik aja ya," ujar Manohara kepada Ramli. "Iya, kamu juga ya Mano, ya udah ya, aku mau persiapan buat besok kuliah nih," ujar Ramli kepada Manohara. "Oke Ram," ujar Manohara. "Good night sayang," ujar Ramli di dalam telepon. "Night to sayang," jawab Manohara lalu ia mematikan teleponnya. Manohara senang sekali akhirnya dia bisa bertelepon dengan Ramli karena memang semenjak Ramli ada di Australia, Manohara hanya bisa bertelepon dengan Ramli sesekali saja. Chat saja kadang dibalasnya Ramli, tapi lama-kelamaan Manohara juga sudah terbiasa dengan hal tersebut karena ia juga memang harus memakluminya. Keesokan paginya, Ramli bangun pukul 5. Ia langsung bergegas mandi dan menunaikan sholat subuh di asrama. Setelah itu ia bersiap-siap untuk berangkat di kampusnya. Setelah sampai di kampusnya, ternyata hanya perkenalan saja. Sehabis itu mahasiswa dan mahasiswi sudah diperbolehkan untuk pulang ke asrama atau rumah masing-masing. Ramli belum mau pulang ke asrama karena hari masih pagi. Ia masih ingin menjelajahi kampusnya agar hafal. Di jalan, ada seorang cewek yang menepuk pundak Ramli. Ramli ya?" ujar cewek yang menepuk pundak Ramli dari samping. Ramli terkaget dan langsung melihat ke arah sampingnya. HCHERIL. Batin Ramli. Cheryl adalah mantan kekasih Ramli. Kebetulan Cheryl juga berkuliah di Australia. "Hai Ram," sapa Cheryl. "Hai juga, lo kok ada di sini?" tanya Ramli kepada Cheryl. "Ya gue kan kuliah di sini Ram, sekarang udah semester 3, ujar Cheryl kepada Ramli. "Oh alah, jadi kita satu universitas ya," ujar Ramli. "Iya. BTW ngobrolnya di kantin aja yuk,"
First time ketemu lagi nanti gue beliin deh, ujar Cheryl kepada Ramli. Cheryl mengajak Ramli untuk mengobrol di kantin. Mereka berdua menuju ke kantin. Setelah duduk di kursi, mereka lalu memesan makanan dan juga minuman untuk disantap bareng. "Lo kapan sampai sini?" tanya Cheryl kepada Ramli. "Sekitar sebulanan kok, udah lumayan lama," ujar Ramli kepada Cheryl. "Oh alah, kok nggak kasih kabar gue? Kan gue bisa ajak lo jalan-jalan biar kalau udah kuliah lo nggak kesasar," ujar Cheryl kepada Ramli. Makanan dan minuman mereka sudah datang. Lalu mereka menyantapnya bersamaan. "BTW, kok bisa sampai kuliah di sini sih Ram?" tanya Cheryl kepada Ramli. "Karena disuruh sama bokap gue, awalnya ya gue nggak mau, tapi terus dipaksa dan dikasih alasan gitu. Menurut gue alasannya juga masuk akal sih makanya gue terus mau," ujar Angga kepada Cheryl sambil menyantap makanannya. "Emang sih, kuliah di luar negeri itu banyak benefitnya Ram. Ayah lo bener kok kuliahin lo di sini," ujar Cheryl. "Iya makanya gue mau dan enggak nolak," ujar Ramli kepada Cheryl. "BTW besok jalan-jalan yuk," ajak Cheryl kepada Ramli. "Boleh, kita jalan-jalan kemana Ce?" tanya Ramli kepada Cheryl. "Kemana ya? Ya lihat aja besok. Besok gue enggak ada kelas. Lo juga kan?" jawab Cheryl kepada Ramli. "Iya gue enggak ada," ujar Ramli. "Sip kalau gitu, besok lo gue jemput ya Ram," ujar Cheryl. "Lo yakin jemput gue ke asrama gue?" tanya Ramli meyakinkan Cheryl. "Ya yakinlah, kenapa harus enggak yakin? Lagi pula kalau lo yang ke asrama gue pasti bakal nyasar, secara lo di sini sebulan pasti cuma ada di asrama aja kan?" ujar Cheryl kepada Ramli. "Iya juga sih, gue aja waktu pertama kali sampai sini, gue kesasar-sasar kok padahal juga pakai mobil online," ujar Ramli kepada Cheryl. "Hahaha ngakak, gue dulu juga gitu kok, gue hafal Australia setahunan," ujar Cheryl kepada Ramli. "Lama juga ya ternyata," ujar Ramli kepada sang mantannya Cheryl. "Iya lama Ram," ujar Cheryl. Ramli kaget karena penampilan Cheryl sangat berbeda. Sekarang rambutnya panjang dan berwarna coklat memakai behel di giginya dan terlihat cantik sekali. "BTW Angga gimana Ram?" tanya Cheryl kepada Ramli. "Angga alhamdulillah keterima di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Administrasi Publik," ujar Ramli kepada Cheryl. "Alhamdulillah, bandel kayak gitu ternyata bisa dapetin perguruan tinggi negeri ya wak wak wak," ujar Cheryl kepada Ramli sambil tertawa. "Soalnya dia pas kelas 12 Indiv C, dia jadi enggak bandel hehehe," ujar Ramli kepada Cheryl. "Udah selesai ya makannya, gue bayar dulu ya Ram," ujar Cheryl sambil mengambil dompetnya yang ada di dalam tasnya. "Ini seriusan Celo bayarin," ujar Ramli tidak enak kepada Cheryl. "Iya serius kok Ram, santai aja," ujar Cheryl. "Makasih ya," ujar Ramli kepada Cheryl. "Iya santai aja, sama-sama," ujar Cheryl kepada Ramli. Setelah selesai membayar, Cheryl dan Ramli jalan-jalan memutari kampus berdua. "Mau sambil dengerin lagu enggak Ram?" ujar Cheryl menawari Ramli untuk berjalan-jalan dengan mendengarkan lagu. "Lagu apa Ce?" tanya Ramli kepada Cheryl. "Lagu To The Bone miliknya Pamungkas. Bagus loh," ujar Cheryl. "Oke boleh," ujar Ramli kepada Cheryl. Take me home, I'm fallen. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mine too for sure, I'm already yours. Sambil mendengarkan lagu, mereka terus berjalan-jalan memutari kampus agar Ramli tak asing dengan kampusnya di mana ia akan berkuliah dan belajar di sini. Di tengah perjalanan, gue mau balik nih, ada kerja kelompok," ujar Cheryl kepada Ramli. "Oh ya udah balik aja," jawab Ramli. "Lo balik sendiri tahu kan jalannya?" tanya Cheryl kepada Ramli. "Tahulah, kalau rute asrama kampus atau kampus asrama udah khatam gue," ujar Ramli kepada Cheryl. "Oke deh kalau gitu, gue duluan ya Ram, besok gue jemput lo,"
ujar Cheryl sambil meninggalkan Ramli sendirian di kampus. Oke, hati-hati ya, ujar Ramli. Bersambung. 93. Sore harinya, Ramli menelepon Manohara. Manohara langsung mengangkat telepon dari Ramli. Manohara senang sekali karena Ramli meneleponnya lagi padahal baru kemarin mereka saling berteleponan. Kok tumben si Ram, telepon lagi, ujar Manohara dengan nada gembira. Enggak mau ditelepon, lagi sibuk ya, tanya Ramli kepada Manohara. Enggak kok Ram, kan aku cuma tanya, soalnya aku kira kamu udah mulai sibuk gitu ngerjain tugas, jawab Manohara. BTW Mano, di sini lagi senja loh, ujar Ramli kepada Manohara. Pasti indah ya Ram, jawab Manohara di dalam teleponnya. Ingat kata-kata aku waktu di pantai soal senja enggak? Tanya Ramli kepada Manohara di dalam teleponnya. Keindahan langit senja selalu dapat kita nikmati tiap detiknya, meski kita tahu malam yang gelap akan menggantikannya, sebentar lagi nih bakal bergantinya. Pergantian ini bisa dimaknai bahwa dalam percintaan kita menikmati detik demi detik bersamanya, meski kita mengerti bahwa resiko untuk kehilangan selalu ada. Bahkan ketika telah hilang, kita masih terus saja mencari keindahan tersebut, bisa secepat keesokan harinya, karena matahari harapan kembali terang benderang. Tapi aku memaknai senja itu sebagai keindahan yang tak akan kulupakan apalagi senja bersamamu di pinggir pantai. Gini kan kata-katanya, masih inget aku, ujar Manohara kepada Ramli di dalam teleponnya. Will masih hafal banget, enggak ada kata yang ketinggalan lagi, sama sekali, ujar Ramli tak menyangka bahwa Manohara akan hafal sekali dengan kata-katanya. Iyalah hafal, ujar Manohara kepada Ramli. Hahaha iya, aku mau cerita nih, ujar Ramli kepada Manohara di dalam telepon. Cerita apa? Tanya Manohara di dalam telepon. Jadi tadi ternyata cuma baru kenalan aja Mano, belum kuliah hahaha, ujar Ramli menceritakan tadi saat di kampus kepada Manohara. Oh alah jadi belum ada pembelajaran ya, ujar Manohara kepada Ramli dalam telepon. Iya belum ada Mano, kan ospek dulu, ujar Ramli kepada Manohara di dalam telepon. Oh kalau di sana ada ospek juga? Tanya Manohara kepada Ramli. Ada tapi enggak tahu mekanismenya kayak gimana, ujar Ramli kepada Manohara di dalam telepon. Ya udah ya Mano, aku mau beres-beres asrama dulu. Besok aku telepon lagi kalau pas slow, ujar Ramli kepada Manohara. Ya udah, makasih ya Ram udah nyempetin telepon, ujar Manohara kepada Ramli. Iya sama-sama Mano, santai aja. Apa yang enggak buat kamu, ujar Ramli kepada Manohara. See you next time Ram, ujar Manohara. See you, ujar Ramli lalu mematikan teleponnya. Manohara perasaannya tak enak, ia merasa ada yang berbeda dari Ramli namun hanya perasaannya saja karena tadi di telepon Ramli juga biasa saja tidak nampak mencurigakan. Ah cuma perasaanku aja, batin Manohara. Lalu Manohara langsung meneruskan registrasinya sebagai mahasiswa baru jurusan keperawatan Universitas Gadjah Mada. Setelah selesai melakukan registrasi, Manohara langsung mencari-cari kos dan harganya di Google untuk tempat kos di esok saat berkuliah di Jogja. Setelah itu, hari sudah larut, Manohara langsung mengambil facial wash-nya dan mencuci mukanya. Ia langsung menggunakan toner dan serumnya, setelah itu ia menggunakan krim malamnya dan tidur dengan terlelap. Keesokan paginya, di asrama Cheryl tepatnya di kamarnya, Cheryl mengambil handuknya untuk segera mandi. Ia menggunakan baju berwarna biru dan rok berwarna hitam, tak lupa ia menggunakan topi dan kacamatanya untuk jalan-jalan bersama Ramli. Ia langsung memasukkan dompet, HP-nya ke dalam tasnya. Cheryl memakai sepatunya lalu ia bergegas menuju asrama Ramli menggunakan bus umum. Ramli telah siap untuk pergi bersama Cheryl. Namun sebelum itu ia mau video call-an dengan Manohara dulu agar setidaknya Ramli telah memberi kabar kepada Manohara di pagi hari. Manohara langsung mengangkat video call dari Ramli. Hai Ram, tumben video call,
ujar Manohara di dalam video call tersebut. Wajah Manohara masih barefes karena ia baru saja bangun tidur. Iya enggak apa-apa kan men? Tanya Ramli. Ya enggak apa-apa, jawab Manohara senang. Saat Ramli sedang video call-an dengan Manohara, Cheryl datang mengetuk pintunya. Di kamar Manohara, Manohara mendengar saat Cheryl mengetuk pintunya dan berteriak nama Ramli. Lalu Ramli mematikan video call-nya dengan Manohara. Manohara jadi berpikir aneh-aneh. Tadi siapa ya? Ujar Manohara di dalam hati. Tapi Manohara tak begitu memikirkannya. Ia berpikir mungkin itu ibu-ibu yang mengurusi asrama atau justru catering. Cheryl masuk ke dalam kamar asrama Ramli. Cepet banget C datangnya, ujar Ramli kepada Cheryl. Iya, kan dari dulu kalau jalan yang suka telat kamu bukan aku, ujar Cheryl kepada Ramli. Hahaha masih inget aja loh, ujar Ramli kepada Cheryl. Ya gimana mau lupa coba, ujar Cheryl malu-malu kepada Ramli. Ya udah ayo buruan lama banget pakai sepatu aja, ujar Cheryl kepada Ramli karena kelamaan pakai sepatu. Iya sabar, ujar Ramli sambil menali sepatunya. Lalu Ramli dan Cheryl berangkat menggunakan bus umum. Bagus juga ya jalan di sini, ujar Ramli yang duduk di bus sebelah Cheryl. Baguslah, enggak kayak di Indonesia kan wak, ujar Cheryl sambil tertawa. Ya iyalah, beda banget C, ujar Ramli kepada Cheryl. Ya udah besok lo pulang ke Indonesia buat ngebangun Indonesia ya, biar lebih maju, ujar Cheryl kepada Ramli. Maksudnya jadi presiden, tanya Ramli kepada Cheryl. Ya kalau lo mau, jawab Cheryl. Bus telah berhenti di taman. Oh jadi kita mau ke taman, ujar Ramli kepada Cheryl. Iya Ram, buat refreshing, ini tamannya indah banget, ujar Cheryl kepada Ramli. Iya indah banget, bagus lagi, ujar Ramli kepada Cheryl. Dengerin lagu yang kemarin kayaknya bagus deh C, ujar Ramli kepada Cheryl. Sepertinya Ramli mulai melupakan Manohara dan langsung beralih kepada Cheryl. Oke, ujar Cheryl. Take me home, I'm fallen. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mine too for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you callin'. I'll take control, body and soul. Mine too for sure, I'm already you. Ramli mendengarkan lagu To The Bone dan menikmatinya. Bagus kan lagunya? Tanya Cheryl kepada Ramli. Iya bagus banget, maknanya mendalam, ujar Ramli sambil menikmati lirik demi lirik lagu tersebut. Ram, abis ini kita kuliner ya. Kita makan-makan, yay, ujar Cheryl dengan gembira. Ramli senang melihat senyuman Cheryl, ia sangat merindukan senyuman itu. Ramli terus menatap Cheryl yang sedang bahagia menari-nari di atas rerumputan taman kota. Kenapa sih ngelihatin terus? Tanya Cheryl kepada Ramli. Enggak kenapa-napa, emang enggak boleh ya? Kan punya mata, ujar Ramli kepada Cheryl. Ya boleh. Cuma kenapa gitu ngelihatin terus? Tanya Cheryl kepada Ramli sambil membenarkan tali sepatunya. Ya enggak apa-apa sih, cuma aneh aja, ujar Cheryl tersenyum kepada Ramli. Kok aneh? Tanya Ramli kepada Cheryl. Ya kenapa ngelihatinnya kayak gitu banget? Ujar Cheryl kepada Ramli. Ya enggak apa-apa kan, ujar Ramli. Ya gue tahu sih kalau gue emang mirip sama Song Hye Kyo. Hahaha, ujar Cheryl kepada Ramli. Apaan? Najis banget ya, ujar Ramli. Hahaha, Cheryl tertawa. Mereka berdua menghabiskan waktunya hingga sore hari. Bersambung. 94. Cheryl mengajak Ramli untuk pergi mencari makan. Ram, abis ini kita cari makanan ya, lo harus nyoba makanan khas Australia, ujar Cheryl kepada Ramli. Apa itu? Tanya Ramli kepada Cheryl. Ya nanti lo pasti akan tahu juga kok, ujar Cheryl kepada Ramli. Ya udah ayo Ram, ujar Cheryl menarik tangan Ramli untuk segera mencari bus. Manohara masih memikirkan suara cewek yang menghampiri Ramli tadi.
Kira-kira siapa ya dia, batin Manohara. Udahlah coba chat Ramli aja kali ya, udah sorry juga, pasti dia udah slow, batin Manohara. Manohara lalu mengirim pesan kepada Ramli. Hai Ram, udah selesai beres-beresnya. Isi pesan Manohara kepada Ramli. Namun pesan Manohara tak kunjung dibalas oleh Ramli. Ramli dan Cheryl sudah mendapatkan bus, lalu mereka pergi ke rumah makan yang akan mereka tuju. Ramli membuka HP-nya, ia membaca ada notifikasi dari Manohara. Ramli akan membalas chat dari Manohara, ia sudah membacanya namun. Hayo dapat chat dari siapa? Ujar Cheryl mengintip ponsel milik Ramli. Ramli langsung mematikan layar handphonenya. Bukan dari siapa-siapa kok, ujar Ramli kepada Cheryl. Perjalanan mereka ditempuh kurang lebih 20 menit. Mereka telah sampai di tempat makan yang direkomendasikan oleh Cheryl. Cheryl dan Ramli masuk ke dalam rumah makan tersebut. Cheryl mengambil menu makanannya dan menyerahkannya kepada Ramli. Nih Ram, pilih mau makan apa? Ujar Cheryl kepada Ramli sambil memberikan menu tersebut. Yah, gue kan enggak paham makanan khas sini. Gue kalau catering masih makanan Indonesia aja, ujar Ramli kepada Cheryl. Ini namanya pavlova Australia, ujar Cheryl sambil menunjuk gambar yang ada pada menu makanan tersebut. Itu apa C? Tanya Ramli tak tahu. Pavlova merupakan makanan yang diambil dari nama Beleriand dari Rusia yaitu Anna Pavlova yang dulu berkunjung ke Australia pada tahun 1920. Pavlova memang sengaja dibuat sebagai penyambutan balerina itu sendiri. Adapun yang menarik dari pavlova yaitu sampai sekarang masih sering dipeributkan apakah ini makanan khas Australia atau Selandia Baru, ujar Cheryl menjelaskan kepada Ramli. Oh ala gitu, ujar Ramli. Kalau ini, tanya Ramli sambil menunjuk gambar menu makanan. Oh ini lumingtong ini merupakan jenis kue dengan tekstur yang lembut seperti spons dengan bentuk kotak yang sudah dilapisi dengan saus icing coklat kemudian ditaburi dengan bubuk kelapa yang menempel pada sausnya, jelas Cheryl kepada Ramli. Ah jadi bingung mau apa, ujar Ramli kepada Cheryl. Ya udah pilih-pilih dulu aja, ujar Cheryl kepada Ramli. Kalau yang ini apa? Tanya Ramli lagi. Delot adalah sebutan untuk burger Australia. Burger memang tidak berasal dari Australia namun negara kanguru ini memiliki resep burger tersendiri yang berbeda dari burger yang berasal dari negara Amerika atau burger dari negara lain. Kebanyakan isian dari Delot ini juga sama dengan isian kebanyakan burger pada umumnya yaitu terdiri dari selada, tomat, daging, serta keju. Akan tetapi bahan lain yang hanya ada di burger Australia ini yaitu beetroot atau akar beet, telur setengah matang serta irisan nanas, ujar Cheryl kepada Ramli. Ya udah aku Delot aja DC, ujar Ramli kepada Cheryl. Oke, aku pesenin dulu ya, ujar Cheryl. Oke, jawab Ramli. Manohara membuka handphonenya. Manohara melihat bahwa chatnya telah dibaca oleh Ramli. Ia berpikir mengapa Ramli tak kunjung membalasnya. Kenapa sih kok enggak dibalas-balas? Emang aku ada salah apa sih, batin Manohara. Ah Ramli aneh banget, kemarin bikin tebang sekarang ngejatuhin gitu aja, ujar Manohara di dalam hati. Manohara lalu menghubungi Diva. Ia melepon Diva. Diva langsung mengangkatnya. Ada apa men? Tanya Diva dalam teleponnya. Div, Ramli kok aneh banget sih, ujar Manohara dalam telepon. Aneh gimana? Tanya Diva kepada Manohara dalam teleponnya. Kemarin itu dia telepon kan? Ya aku seneng dong, setelah sekian lama enggak teleponan terus ditelepon. Terus tadi pagi video call aku angkat kan, baru sebentar video callan tapi terus dia matiin. Sebelum dimatiin itu ada suara cewek Div, aku enggak tahu itu siapa. Aku mikirnya si Mbak catering tapi ya enggak tahu sih, ujar Manohara menjelaskannya kepada Diva. Lah siapa ya? Kamu enggak coba tanya Mano itu siapa? Ujar Diva di dalam telepon. Maunya sih tanya tapi kan chat aku aja cuma dibaca, ujar Manohara sedih. Ya iya juga ya,
Terus gimana men? Tanya Diva dalam telepon. Aku juga bingung Div jujur, ujar Manohara. Ya kamu tunggu balasan dari Ramli dulu aja Mano, jangan suzon dulu pokoknya, ujar Diva kepada Manohara di dalam telepon. Iya aku nyoba enggak suzon kok Div, siapa tahu kan mbak cateringnya. Soalnya Ramli juga pernah cerita kalau dia makanannya dianterin catering gitu soalnya dia belum adaptasi sama makanan khas sana, ujar Manohara kepada Diva dalam teleponnya. Iya Mano bener, siapa tahu juga itu ibu-ibu yang ngurusin asramanya kan, ujar Diva. Iya bener Div, makasih ya aku jadi sedikit tenang ini, ujar Manohara kepada Diva. Iya sama-sama Mano, santai aja kali. Kayak sama siapa aja, ujar Diva kepada Manohara di dalam teleponnya. Manohara lalu mematikan teleponnya dengan Diva. Setelah itu Manohara mengirim pesan lagi dengan Ramli. Ram, kok cuma dibaca aja? Lagi sibuk ya? Isi pesan Manohara kepada Ramli. Manohara menunggu balasan pesan dari Ramli sambil rebahan di kasurnya. Sementara itu di rumah makan, Cheryl dan Ramli sedang berbincang-bincang. Senjanya bagus ya, celetuk Cheryl. Iya senjanya bagus, jawab Ramli. Ramli seketika mengingat Manohara karena adanya senja. Oh iya Ram, mau tanya boleh? Ujar Cheryl kepada Ramli. Boleh, apa C? Ujar Ramli. Udah punya pacar ya lo? Tanya Cheryl kepada Ramli. Ramli lalu terdiam. Ujar Ramli kebingungan. Gimana Ram? Ujar Cheryl kepada Ramli. Iya udah ada C, teman sekelas waktu SMA. Sekarang dia di Indonesia, ujar Ramli kepada Cheryl. Oh, dia kuliah di mana Ram? Tanya Cheryl kepada Ramli. Di jurusan keperawatan Universitas Gadjah Mada C, alhamdulillah, ujar Ramli kepada Cheryl sambil menyantap makanannya. Iya alhamdulillah. Gue kira gue enggak akan terganti Ram, jawab Cheryl sambil menunduk. Ramli terdiam. Ramli bingung maksud dari ucapan Cheryl. Kok diem? Tanya Cheryl kepada Ramli. Ya maksud pernyataanmu apa C? Tanya Ramli kepada Cheryl. Ya aku cuma bilang kalau aku kira aku tak akan terganti gitu, ujar Cheryl mengulangi pernyataannya. Kok bisa bilang gitu? Kan kamu yang ninggalin aku, ujar Ramli. Seketika percakapan mereka menjadi aku dan kamu. Aku ninggalin kamu pakai alasan Ram, ujar Cheryl. Alasan apa? Kok enggak bilang ke aku soal alasan itu? Kamu pergi tanpa pamit C, ujar Ramli kepada Cheryl. Ya gimana Ram? Aku pergi juga buat ngejar pendidikan bukan buat apa-apa, ujar Cheryl kepada Ramli. Lah tapi kamu enggak bilang apa-apa C, salahmu ya kamu pergi tanpa pamit, ujar Ramli kepada Cheryl. Ya udah Ram, aku minta maaf atas kejadian itu, aku enggak akan ngulangi lagi, ujar Cheryl. Maksudnya udah enggak akan ngulangi lagi. Aku udah punya pacar C, tolonglah paham, ujar Ramli. Ya emang kita enggak bisa temenan Ram, jawab Cheryl kepada Ramli. Ya bisa, jawab Ramli. Mulai sekarang aku enggak akan ninggalin kamu Ram sendirian. Aku Cheryl sebagai sahabatmu bukan lagi pacar ataupun mantan, ujar Cheryl kepada Ramli. Iya makasih ya C kamu udah ngertiin posisiku, ujar Ramli. Iya Ram, jawab Cheryl. Bersambung, 95, Diva menghubungi Manohara, Mas Nadim, Didit dan Angga untuk mengajak mencari kosan bersama. Diva menghubungi Angga. Diva menelepon Angga. Assalamualaikum Angga, ucap Diva dalam teleponnya dengan Angga. Waalaikumsalam Div, ada apa Div? Tumben telepon, ujar Angga kepada Diva dalam pesannya. Lo lagi sibuk enggak? Tanya Diva. Sekarang, ujar Angga. Ya jawab aja dulu, ujar Diva kepada Angga. Kalau sekarang ia lagi sibuk rebahan, ujar Angga kepada Diva. Kalau besok, tanya Diva. Kenapa sih nanya-nanya aneh banget? To the point aja kenapa, ujar Angga kepada Diva. Aku mau ngajak nyari kos-kosan bareng di Jogja, ayo sekalian gitu, ujar Diva kepada Angga. Oh alah,
Ya jangan besok itu, mendadak banget Div, sekitar 2 hari lagi gimana? Tanya Angga kepada Diva melalui teleponnya. Oke 2 hari lagi ya, aku abis ini tanya yang lainnya dulu bisa apa enggak, nanti aku hubungi kamu lagi, ujar Diva kepada Angga. Oke Div, jawab Angga. Angga lalu mematikan teleponnya. Setelah menghubungi Angga, lalu Diva turun ke bawah untuk makan siang terlebih dahulu. Diva ke ruang makannya untuk makan. Diva mengambil nasi dan lauknya kemudian makan. Selang 10 menit, Mama Diva datang ke ruang makan. Makan yang banyak biar gendut, ujar Mama Diva kepada Diva. Iya, BTW mah, Diva 2 hari lagi mau ke Jogja boleh kan? Tanya Diva kepada mamanya. Sama siapa? Jawab Mama Diva. Ya sama teman-teman yang lain. Ada Manuhara, Mas Nadim, Angga sama Didit, ujar Diva meminta izin kepada mamanya. Ya enggak apa-apa sih, buat cari kos kan? Tanya Mama Diva. Iya buat cari kos mah, jawab Diva. Iya tapi hati-hati ya di sana, ujar Mama Diva memberitahu Diva. Iya mah siap, jawab Diva. Ya udah sekarang makan dulu yang banyak, ujar Mama Diva. Iya mah, ujar Diva kepada mamanya. Setelah makan, Diva kembali ke kamarnya untuk menghubungi teman-teman yang lainnya. Diva menghubungi Didit. Halo assalamualaikum Dit, ujar Diva dalam teleponnya. Waalaikumsalam, ada apa Div? Tanya Didit dalam telepon. 2 hari lagi bisa enggak join cari kosan ke Jogja? Tanya Diva kepada Didit dalam teleponnya. Insya Allah bisa sih Div, gue juga udah selesai registrasi jadinya udah lega, ujar Didit kepada Diva dalam teleponnya. Oke deh kalau bisa, siap-siap ya, aku mau menghubungi Manuhara sama Mas Nadim dulu, ujar Diva kepada Didit. Angga udah lo ajak, tanya Didit kepada Diva dalam teleponnya. Udah aku ajak kok, dia insya Allah juga bisa, jawab Diva kepada Didit. Oke kalau gitu, jawab Didit. Sip, ya udah ya Dit, ujar Diva. Oke, jawab Didit kepada Diva. Diva lalu mematikan teleponnya dengan Didit dan melanjutkan menelepon teman lainnya yaitu Mas Nadim. Diva menelepon Mas Nadim, namun tak kunjung diangkat oleh Mas Nadim. Kebiasaan telepon Mas Nadim cuma bikin emosi doang, batin Diva. Coba deh sekali lagi, batin Diva. Bismillah semoga diangkat. Percobaan keempat Diva menelepon Mas Nadim dan akhirnya diangkat oleh Mas Nadim. Alhamdulillah akhirnya diangkat juga, ujar Diva dalam teleponnya dengan Mas Nadim. Ada apa Div? Gue tadi tidur jadinya nggak angkat, ujar Mas Nadim kepada Diva dalam teleponnya. Oh kirain belajar, ujar Diva dalam telepon. Enggak, cepetan ada apa? Ujar Mas Nadim dengan Diva dalam teleponnya. Mau ngajakin cari kos Dim, ujar Diva kepada Mas Nadim dalam teleponnya. Diva gemetar jika berteleponan dengan Mas Nadim. Iya cari kos buat besok kuliah, ujar Diva. Kan masih agak lama Div, ujar Mas Nadim. Ya cari-cari dulu enggak apa-apa kan, jawab Diva dalam teleponnya. Ya boleh sih, sekalian liburan ke Jogja, ujar Mas Nadim kepada Diva dalam teleponnya. Nasib, ujar Diva kepada Mas Nadim. Diva senang karena Mas Nadim menerima ajakannya. Kapan itu? Tanya Mas Nadim kepada Diva. 2 hari lagi bisa Dim, tanya Diva kepada Mas Nadim. Bisa sih, jawab Mas Nadim kepada Diva dalam teleponnya. Oke deh, makasih Dim, ujar Diva kepada Mas Nadim. Gue yang makasih karena udah diajakin, jawab Mas Nadim membuat Diva bahagia. Oke dadah Dim, ujar Diva kepada Dim. Oke bye, jawab Mas Nadim lalu mematikan teleponnya. OMG, teriak Diva kegirangan. Gila, Mas Nadim bilang baik ke aku. Ujar Diva lagi. Santai Div santai, nanti dikira orang gila, ujar Diva. Lalu Diva menelepon Manuhara.
Berdering tapi kok enak diangkat sih, batin Diva. 3 menit kemudian telepon Diva baru diangkat oleh Manohara. Halo Div, Assalamualaikum, ujar Manohara di dalam telepon. Lagi apa? Kok lama banget angkatnya? Tanya Diva kepada Manohara di dalam teleponnya. Jawab dulu salamnya. Astagfirullah, ujar Manohara. Iya, Waalaikumsalam Manohara, ujar Diva menjawab salam yang dilontarkan oleh Manohara tadi saat mengangkat telepon. Ada apa Div? Maaf tadi baru bikin mie instan hehe, ujar Manohara kepada Diva dalam teleponnya. Ayo besok 2 hari lagi ke Jogja, ujar Diva kepada Manohara. Ngapain? Tanya Manohara kepada Diva. Ya cari kos lah, masa cari jodoh, ujar Diva kepada Manohara dalam teleponnya. Oh alah, 2 hari lagi ya? Tanya Manohara. Iya, jawab Diva. Naik apa? Tanya Manohara kepada Diva. Naik kereta aja, nanti aku pesenin tiketnya. Pakai uangku dulu aja nggak apa-apa kok, ujar Diva kepada Manohara dalam teleponnya. Oke deh Div, nanti atau besok aku siap-siap deh, ujar Manohara kepada Diva dalam teleponnya. Oke Mano, ya udah ya, jawab Diva. Diva langsung mematikan panggilannya dengan Manohara. Diva mengambil tas yang ada di atas lemarinya dan memilih-milih baju yang akan ia bawa besok untuk pergi ke Jogja. Mau pakai baju apa ya enaknya, batin Diva. Setelah memasukkan beberapa baju ke dalam tasnya, Diva merasa tasnya tak muat karena banyak sekali baju yang akan ia bawa. Akhirnya ia mengganti tasnya dengan tas koper. Setelah memasukkan baju-bajunya, Diva langsung rebahan di kasurnya dan langsung memesan 5 tiket menuju ke Yogyakarta. Diva tak sabar lagi untuk segera pergi ke Yogyakarta. Ia tak sabar akan seuniversitas dengan Mas Nadiem dan akan selalu bisa di dekat Mas Nadiem walaupun mereka beda fakultas nantinya. Sebelum tidur, Diva membayangkan esok di Jogja akan bersama Mas Nadiem. Jatuh cinta itu emang indah ya. Orang yang kita cintai secara tak langsung bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sayangnya jatuh cinta itu juga benar-benar bisa bikin jatuh kalau orang yang kita cintai tak bisa mencintai kita balik, batin Diva saat ia akan tertidur pulas. Bersambung 96. Malam harinya pukul 19. Angga, Didit dan Mas Nadiem mengetuk pintu kamar Manohara dan Diva. Ayo jadi enggak ke Malioboro-nya, ujar Angga dan Didit secara bersamaan. Jadi, sebentar, teriak Diva yang sedang berganti baju di kamar mandi hotel. Kita tunggu di lobi hotel ya, ujar Mas Nadiem. Oke Dim, jawab Manohara. Diva dan Manohara turun ke lobi hotel. Ayo gengs, ajak Diva kepada Angga, Mas Nadiem dan juga Didit. Mereka langsung keluar dari hotel dan menikmati suasana malam di Malioboro, Yogyakarta. Indah banget ya kalau malam, ujar Diva kepada teman-temannya sambil memperhatikan kanan dan kirinya. Iya indah banget, jawab Manohara. Kayaknya gue betah nih di sini soalnya pemandangannya bagus banget kalau malam-malam di Jogja apalagi di Malioboro-nya, ujar Angga sambil melihat kanan kirinya. Lalu Angga, Diva, Mas Nadiem, Manohara dan juga Didit berjalan-jalan di sekitar Malioboro. Mereka menjelajahi Malioboro pada malam hari ini. Mereka sangat takjub melihat pemandangan yang ada di Malioboro. Mereka mampir ke Mall Malioboro untuk melihat-lihat baju dan juga sepatu. Setelah selesai dari Mall Malioboro, mereka langsung membeli jajanan yang ada di pinggir Malioboro yang berjualan itu kaki lima. Diva menginginkan untuk membeli bakso, lalu teman-temannya setuju dengan ide siapa karena dulu mereka juga jarang membeli bakso. Terakhir mereka membeli bakso waktu dulu masih berada di sekolah menengah akhir. Setelah sepakat untuk membeli bakso, mereka lalu mampir ke warung bakso yang berada di pinggir jalan yang ada di sebelah Mall Malioboro, Yogyakarta. Mereka menyantap bakso secara bersama-sama. Setelah selesai makan, mereka langsung melanjutkan jalan-jalan di sekitar 0 km. Setelah membeli bakso, karena mereka jalan-jalan di 0 km, mereka tak lupa untuk mengabadikan momen tersebut. Mereka saling foto-memfotokan.
Setelah saling memfotokan mereka duduk di pinggir 0 km. Manohara memandangi langit yang indah. Ia melihat bintang-bintang yang indah yang berada di langit. Begitu pula dengan Mas Nadim. Mas Nadim suka melihat bintang-bintang yang ada di langit. Manohara sangat sedih karena ia kali ini pergi berlibur tanpa Ramli. Manohara sebenarnya menginginkan Ramli selalu ada di sampingnya, namun apa daya, itu semua mustahil. Ramli harus mengenyam pendidikan yang ada di Australia. Manohara berpikir akan indah sekali sama di sini, duduk di sampingnya pasti sangat indah sekali jika ia dan Ramli bisa duduk bersama untuk melihat bintang jatuh dan bisa meminta permohonan agar hubungan mereka makin langgeng. Manohara sangat sedih, tapi Manohara harus terus tersenyum. Ia ingat dengan kata-kata Mas Nadim, jika ia harus terus tersenyum. Mas Nadim yang berada di samping Manohara juga berharap jika Manohara bisa selalu tersenyum, walaupun alasan untuk Manohara tersenyum bukanlah dirinya, namun alasan Manohara tersenyum adalah kehadiran Ramli. Mas Nadim sadar bahwa Mas Nadim bukanlah lelaki yang diinginkan oleh Manohara, namun Mas Nadim berjanji akan selalu ada untuk Manohara kapanpun Manohara butuh. Mas Nadim berharap suatu saat nanti hati Manohara dapat terbuka untuknya. Lalu Mas Nadim juga berharap bahwa Manohara bisa peka jika ia juga menyukai Manohara. Di sisi lain, siapa juga menyukai Mas Nadim, namun Mas Nadim juga tidak peka akan hal itu. Diva merasa seperti seseorang yang kesepian saat melihat teman-temannya bercanda ria di bawah langit gemerlap bintang-bintang. Diva melihat Mas Nadim memperhatikan Manohara. Diva berpikir bahwa dirinya tiada guna ada di situ. Percuma saja dia melakukan hal apapun untuk membuat Mas Nadim suka. Percuma saja siapa berjuang sekuat tenaga pun untuk membuat Mas Nadim jatuh hati kepadanya. Kalau sesungguhnya yang ada di hati Mas Nadim hanyalah Manohara seorang, siapa sebenarnya sadar akan hal itu. Namun hati tak bisa dipaksa. Yang siapa inginkan saat ini adalah ia terus bisa berada di samping Mas Nadim dan selalu ada saat Mas Nadim membutuhkan dirinya. Walaupun Mas Nadim juga tak akan pernah menengok ke arahnya. Sekalipun cinta memang rumit, namun apa daya, karena cinta ini membutuhkan hati, dan hati yang mengendalikan cinta. Percuma saja jika kita sadar orang yang kita cintai tidak menyukai kita, namun hati tidak mau dipaksa untuk melupakan seseorang tersebut. Itulah yang dirasakan oleh Diva. Setelah selesai menatap langit hingga pukul 11 malam, Manohara, Diva, Mas Nadim, Angga dan Didit pulang ke hotel untuk tidur. Keesokan harinya Manohara bangun terlebih dahulu untuk melaksanakan salat subuh. Setelah Manohara bangun, Diva juga bangun, lalu mereka mandi secara bergantian di kamar para cowok. Angga, Mas Nadim dan juga Didit juga telah bangun. Mereka bersiap-siap. Setelah semuanya siap, mereka berkumpul di lobi hotel. Mereka akan mencari kos yang ada di dekat kampus mereka, yaitu di kampus UGM dan juga UNI. Kebetulan kampus UGM dan juga kampus UIN yaitu hanya bersebelahan, jadi mereka bisa mencari kos sama-sama. Mereka mencari kos menggunakan mobil online. Setelah sampai di daerah dekat UGM dan UNI, mereka turun dan mencari kos secara bersama-sama. Mereka mendatangi satu persatu kos-kosan yang telah mereka tahu orang terdekat mereka yang ada di Yogyakarta. Namun sepertinya dua kali mereka melihat kos, mereka belum mau untuk tempat tersebut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari kos tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan kos di daerah Karangmalang, yaitu kos khusus Putri dan juga ada kos khusus Putra. Rencananya Manohara akan ngekos bareng dengan siapa? Lalu Angga bareng dengan Didit dan juga dengan Mas Nadim. Setelah selesai mencari kos, mereka mampir tanya mie tersebut itu sangat terkenal dan juga murah, makanya mereka ingin mencobanya. Mereka sangat merasa klop berada di Yogyakarta. Mereka menemukan suasana baru di Yogyakarta. Mereka tak sabar untuk berkuliah di Yogyakarta. Apalagi Mas Nadim. Mas Nadim sangat ambisius sekali, ingin segera masuk di jurusan kedokteran Universitas Gadjah Mada. Begitu pula dengan Diva, siapa juga sangat ingin sekali segera meracik obat di jurusan farmasi Universitas Gadjah Mada. Aku ingin sekali jurusan farmasi kelak berkolaborasi dengan jurusan kedokteran Universitas Gadjah Mada.
padahal hal tersebut belum tentu akan terlaksana. Siapa menginginkan hal tersebut? Diva ingin berkolaborasi dengan Mas Nadiem, padahal bisa saja Manohara juga berkolaborasi dengan Mas Nadiem karena Manohara akan menjadi seorang perawat. Tapi yang terpenting saat ini bukanlah cinta Diva dibalas oleh Mas Nadiem ataupun sebaliknya, namun yang terpenting saat ini menurut Java adalah persahabatan antara Manohara, Mas Nadiem, Angga dan juga Didit akan selalu langgeng selama-lamanya. Di tempat makan tersebut Angga, Manohara, Diva, Mas Nadiem dan juga Didit saling bercandarian, namun tetap saja menurut Manohara ada yang kosong atau ada yang kurang, yaitu kehadiran Ramli, karena Ramli juga termasuk sosok yang penting dalam hidupnya. Menurut Manohara hidupnya hilang setengah jika tidak ada Ramli di sampingnya, apalagi ia akan berkuliah di kota lain, ia membutuhkan sosok Ramli. Namun itu semua sudah dimengerti oleh Manohara. Manohara ikhlas melepas Ramli untuk mengenyam pendidikan di Australia. Manohara percaya bahwa besok beberapa minggu kemudian Ramli akan kembali ke Indonesia untuk ikut merayakan ulang tahunnya seperti janji Ramli, yaitu akan hadir di acara ulang tahun Manohara esok. Malam harinya saat di hotel, Manohara bercerita kepada Java mengenai acara ulang tahunnya beberapa minggu yang akan datang. Manohara khawatir sebenarnya jika Ramli tidak bisa menghadiri acara ulang tahunnya karena memang beberapa hari ini Manohara juga sudah tidak chatan dengan Ramli. Manohara seperti sudah lost kontak dengan Ramli padahal mereka masih menjalin hubungan yaitu pacaran, namun Diva tetap menguatkan Manohara. Siapa memberi pengertian kepada Manohara bahwa jika Ramli tidak dapat hadir bukan berarti Ramli tidak sayang kepada Manohara, namun mungkin Ramli ada kesibukan di Australia yang tidak bisa ditinggalkan dan Manohara bisa menerima penguatan dari Diva. Bersambung 97. Setelah beberapa minggu setelahnya, di hari ulang tahun Manohara, Manohara berharap Ramli datang menemuinya sesuai dengan janjinya. Dari jam 0 Manohara telah menunggu ucapan selamat ulang tahun dari Ramli, namun sama saja tak kunjung datang. Manohara berpikir bahwa Ramli telah lupa dengannya. Manohara berpikir bahwa hubungannya dengan Ramli mungkin akan berakhir secepatnya. Orang pertama yang mengucapkan ulang tahun kepada Manda adalah ibunya sendiri, lalu orang kedua adalah Diva. Padahal Manohara berharap orang pertama atau orang kedua itu adalah Ramli, tapi ternyata bukan Ramli. Manohara merasa sedih, namun ia tidak boleh kelihatan jika ia sedang sedih karena ini adalah hari ulang tahunnya. Ia harus bahagia di depan orang tuanya dan juga sahabat-sahabatnya. Dia hanya terpaku dengan Ramli saja. Sedangkan di Australia Ramli ingat hari ulang tahun Manohara, namun Ramli sengaja tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Manohara karena Ramli ingin menjadi orang terakhir yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Manohara, yaitu malam pesta ulang tahun Manohara. Ramli juga tidak memberi kabar kepada Manohara bahwa Ramli akan pulang ke Indonesia. Lama juga merahasiakan kepulangannya kepada sahabat-sahabatnya. Ramli sengaja menghilang. Ramli ingin memberi kejutan kepada Manohara dan juga sahabat-sahabatnya. Siang harinya siapa sibuk membeli hadiah untuk Manohara. Diva sengaja membeli hadiahnya mepet pada hari H ulang tahun Manohara karena memang tugas sifat terlalu banyak. Jurusan farmasi memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan secepatnya dan deadline-nya pun juga cepat. Tanya Diva membeli kadonya mendadak. Diva datang ke mall bersama dengan Angga, Didit dan juga Mas Nadiem. Diva membelikan Manohara sepatu, Mas Nadiem membelikan Manohara tas. Mangga patungan untuk memberikan Manohara pakaian. Mereka kita patungan untuk membelikan roti ulang tahun untuk Manohara karena info dari Sela Arema bahwa Sela Arema tidak membelikan atau membuatkan roti ulang tahun untuk Manohara, namun hanya memasak nasi kuning saja untuk acara syukuran ulang tahun Manohara. Sorenya Diva berbincang-bincang dengan Mas Nadiem, Angga dan juga Didit. Diva bertanya kepada Angga apakah Ramli akan pulang ke Indonesia atau tidak, namun Angga menjawab bahwa Ramli tidak akan pulang ke Indonesia. Terakhir Angga menghubungi Ramli adalah 3 hari yang lalu dan Ramli bilang kalau Ramli sedang sibuk kuliah di Australia. Ramli memiliki banyak tugas kelompok yang tidak bisa Ramli tinggalkan, maka dari itu Ramli tidak bisa pulang ke Indonesia. Angga juga sudah membujuk lama untuk pulang ke Indonesia untuk
datang ke acara ulang tahun Manohara, namun Ramli bersikeras untuk tidak bisa datang ke acara ulang tahun Manohara. Justru Ramli marah kepada Angga karena Angga telah memaksa Ramli, padahal alasan Ramli bisa pulang ke Indonesia itu juga cukup penting, yaitu untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Tapi Angga tidak percaya kepada Ramli. Angga malah menuduh Ramli jika Ramli telah berpacaran lagi dengan Sheryl, padahal itu semua tak benar. Padahal Ramli sengaja merahasiakan semuanya ini agar semuanya terkejut saat melihat kedatangan Ramli. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Sela Arema dan Manohara telah bersiap-siap untuk acara ulang tahun Manohara. Manohara juga sudah memakai baju untuk acara ulang tahunnya. Acaranya sederhana, yaitu hanya makan-makan di rumah saja, namun bagaimana cara ini cukup meriah karena akan didatangi oleh orang-orang yang dicintai Manohara. Pukul 8 tepat Diva, Mas Nadiem, Angga dan juga Didit telah datang di rumah Manda. Masing-masing mereka membawa hadiah untuk Manohara. Diva memberikan hadiah ulang tahun kepada Manohara dan juga langsung mengucapkan selamat ulang tahun serta doa-doanya secara langsung kepada Manohara. Mas Nadiem yang memberikan doa kepada Manohara dan juga memberikan hadiahnya untuk Manohara. Selanjutnya adalah Angga dan Didit. Manohara berterima kasih kepada Diva, Didit, Mas Nadiem dan juga Angga karena telah datang dalam acara ulang tahunnya. Anda sangat senang karena kedatangan sahabat-sahabatnya yang ia cintai. Setelah sahabatnya semuanya udah datang, lalu Manohara menyuruh mereka untuk segera makan malam. Saat makan malam mereka berbincang-bincang hangat bersama. Suasana menjadi sangat hangat dan juga intens di lubuk hati terkecil Manohara. Sebenarnya Manohara sangat menyayangkan hal ini karena Ramli tidak bisa datang dan berada di sampingnya. Manohara telah putus asa. Manohara merasa Manda bukan prioritas lagi bagi Ramli dan Manohara merasa bahwa telah melupakannya. Manohara berpikir bahwa mungkin hubungan Ramli juga Manohara telah berakhir di mata Ramli, maka dari itu Manohara sudah tidak mengharapkan kedatangan Ramli lagi. Lebih baik berada di tengah-tengah orang yang mencintai ia daripada ia harus terus mengharapkan dicintai oleh orang yang tidak mencintainya. Namun siapa sangka di tengah-tengah mereka berbincang-bincang hangat ada seseorang yang mengetuk rumah Manohara dengan keras, dan saat Manohara membukakan pintunya ternyata ada orang bersembunyi di balik boneka yang besar dan juga bunga. Manohara kaget. Manohara tak tahu siapa orang tersebut. Lalu setelah dibukakan pintu, sahabat-sahabat Manohara juga melihat orang tersebut. Orang tersebut langsung memperlihatkan wajahnya. Ternyata orang tersebut adalah Ramli. Manda tak menyangka sama sekali jika Ramli akan datang di hari spesialnya. Manohara sangat senang sekali dengan kehadiran Ramli. Manohara bertanya kepada Ramli mengapa Ramli mengabaikan chatnya beberapa hari ini. Angga juga menanyakan hal tersebut kepada Ramli. Ketawa, katanya Ramli tidak akan Indonesia pada saat ulang tahun Manohara, tapi kenapa sekarang malah ke Indonesia. Lalu Ramli menjelaskan kepada Anda dan juga sahabat-sahabatnya jika Ramli hanya mengerjain mereka. Ramli ingin membuat kejutan untuk Manohara, jadi Ramli merahasiakannya jika Ramli akan balik ke Indonesia demi Manohara. Malam ini menjadi malam yang terindah bagi Manohara karena ia bisa berkumpul kembali bersama Ramli. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Manohara. Manohara teringat sejak awal Udara Maya sudah suka duluan dengan Ramli karena pandangan pertama. Semenjak itu Manohara ingin memiliki Ramli, namun sepertinya Ramli tidak menyukai Manohara sampai-sampai Manohara menjadi bahan taruhannya. Ramli dengan Darel dan bodohnya Manohara masih saja memberikan kesempatan kedua untuk Ramli, tapi ternyata kesempatan kedua ini digunakan sebaik-baiknya oleh Ramli. Janji Ramli kepada Manohara telah ditempati, yaitu akan menulis buku dengan happy ending dan juga akan menjadi senja yang setia menemaninya, senja yang akan kembali lagi dengan hal yang lebih menakjubkan dan juga indah. Cerita ini akan menjadi cerita yang happy ending. Manohara berterima kasih kepada Ramli karena Ramli bisa menerima segala kekurangan yang terdapat pada Manohara. Ramli bisa melengkapi segala kekurangan yang terdapat pada Manohara. Manohara berterima kasih kepada Ramli karena Ramli telah menepati janjinya, yaitu ia akan selalu kembali kepada Manohara. Manohara juga berharap bahwa hubungannya dengan sahabat-sahabatnya akan terus langsung seperti sekarang ini.
Mungkin Ramli tak sempurna dan mungkin Manohara juga tak sempurna, tapi dengan cinta mereka menjadi sempurna. Mungkin persahabatan antara Manohara, Ramli, Mas Nadiem, Angga dan juga Diva tidak sempurna, tapi karena mereka saling melengkapi dan juga saling mengerti, maka persahabatan mereka menjadi persahabatan yang sangat menakjubkan. Cerita cinta Manohara, cerita persahabatan dan juga cerita tentang kehidupan Manohara dari zaman di SMA selalu dibully oleh Janita, Vela dan juga Fahira akan menjadi sebuah cerita yang akan Manohara ceritakan kepada anak-anaknya dan mungkin kepada cucu-cucunya. Tak ada yang disesali dari kehidupan Manohara, bukan karena cupu yang ia sesali, tapi justru yang ia sesali adalah ia tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menikmati sedih ia hidup, padahal hidup itu sangat berharga dan juga hidup itu adalah pembelajaran untuknya. Manohara juga tak lupa berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan kekasih sebaik Ramli, sahabat sebaik Diva, Mas Nadiem, Angga dan juga Didit, sahabat yang selalu menemaninya di kala suka maupun duka. Manohara juga berharap bahwa semoga ia, Ramli dan juga sahabat-sahabatnya kelak akan menjadi orang yang sukses. Manohara sukses menjadi perawat yang handal, Ramli sukses menjadi pengusaha, Diva sukses menjadi apoteker, Mas Nadiem sukses menjadi dokter, Angga sukses kuliah di jurusan ilmu komunikasinya dan juga Didit sukses untuk pekerjaannya kelak. Ia berharap besok mereka bisa berkumpul kembali dengan membawa anak-anak dari masing-masing. Manohara juga berharap semoga Mas Nadiem cepat peka terhadap perasaan Diva. Sekian ya kisah Manohara, sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Tamat.